Mari kita lihat betapa antusiasnya orang tua murid dari warga Jabar untuk menyerahkan anaknya agar dididik berkarakter dan punya etika serta tingkah laku yang baik. Kita lihat videonya percakapan mereka bersama Kang Deddy Mulyadi. Mari kita lihat. Cerita ya dua gitu. Oh gelut wae. Anak alus jagoan. Soal kunaon. Ya nya, kadang ngareh kadang menang gitu. Pernah tak budak bapak babak belur balik? Enggak. Iya, pernah benjol sekali. Nggak pernah benjol. Bapak nggak sanggup. Alhamdulillah asalnya mah rewas Pak, kaget ya aya program gitu. Anak dibawa ke guru, terus dia dibawa ke tentara, rewas Pak. Terus naon itu. Tapi ya, begitu lihat di tayangan di YouTube, di TikTok, halus tuh cerita teh. HD programnya Pak. Biji mau. Program gubernur teh melanggar HAM. Waduh, hanya kata banyak sekali itu tetangga yang emang anaknya udah bandel. Aduh, padahal macamnya mahal cenderung aja mah. Ya, mahal bos di bosan. Dahar dibere. Iya, mau gila. Jadi bapak menginginkan program ini. Alhamdulillah mendukung. Bohong. Mendukung Pak. Kali baru udah kedengaran tohut seneng. Awas ulah lewes ya. Ya, lihat. Dan nanti kalau balik ibunya harus tegas. Anak di bawah umur tidak boleh diberi HP dan dibeli motor. Iya kolotna merek budak leutik kita indungna sarua, indungna hayang jongjon, anakna hayang jongjon, indungna main HP, anakna main HP. Ini mereka itu jadi begini kenapa? Karena orang tuanya yang lalai. Kalau orang tuanya tegas sejak kecil nggak akan begini. Betul tidak? Oh siap teh, yang budak bisa, ngurus budak tuh barisa. Terbalik siap teh. Ya, nanti kita urus ya. Kita urus ya Pak. Jangan sampai ada yang kurang apapun. Ya, sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4 sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Nah, nanti kita pelajari kualifikasinya kan, karena ada problemnya kan, ada memang orang tuanya baik-baik saja anaknya nakal. Ada yang memang orang tuanya berpisah, anaknya nakal. Ada orang tuanya yang bertengkar terus, anaknya nakal. Tetapi variatif dan semuanya harus ditangani dengan baik. Nanti psikolognya harus dan monitor dalam setiap hari. Dan saya minta semua anak-anak diperiksa dulu itunya, kesehatannya. Ya, semua diperiksa kesehatannya total sehingga nanti kita bisa melihat arah ke depannya, dan makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja, pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan. Nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun tidak pernah berhenti. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana.
Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Kemudian nanti selama pendidikan di sini nanti kita arahin ada pendidikan spesialis pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan. Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan. Jadi tapi diawasi oleh militer untuk bekerja dan gajinya diserahin ke keluarga. Nanti akan kita buat proyek. Pak, untuk pelajar sendiri ini materi pembinaannya apa aja sih di Dodik? Yang pertama kedisiplinan. Jadi yang pertama itu adalah membangun disiplin. Disiplin itu apa sih? Makan tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu dulu. Dikembalikan dulu. Ini kan norma mereka tidur rata-rata jam 4 loh. Saya tadi tanya orang tuanya. Dikembalikan dulu mereka menjadi tidur jam 8 atau jam 9, paling malam jam 10. Itu dulu siklusnya. Setelah siklus itu dibangun, nanti masuk juga pembelajaran sekolah. Mereka ujian, ikut ujian, mengikuti pelajaran sekolah sebagaimana pelajaran mereka didapat di sekolah. Nanti siapin ruang-ruang kelasnya dan saya minta guru-guru yang dekat sini yang ngajar. Nanti bisa dari jajaran TNI, bisa jadi guru umum, kita nanti kasih stimulus khusus. Jadi mereka bersekolah sebagaimana biasa. Nanti ada lapangan olahraga. Mereka yang main voli, main sepak bola, bulu tangkis, berenang, semuanya nanti kita fasilitasi. Ya, mereka menjadi korban korban game online. Bangunnya jam 4 terus, kan tidak ada yang menangani. Mereka minum minuman keras, tidak ada yang menangani. Mereka kemudian minum obat-obat yang berbahaya, tidak ada yang menangani. Mereka melakukan pengancaman pada orang tuanya, tidak ada yang menangani. Mereka menghabiskan uang orang tuanya dalam pada susah, miskin, tidak ada yang menangani. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka. Kan nggak ada problem. Gini, kalau dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Ya, terima kasih.